Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada perkuliahan secara online. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berilmu seperti sekarang ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perilaku Individu dalam Organisasi. Sebelum kita menonton video selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, Anissa Tasya Dayang Madupa, Ahmad Zulfami Lubis, Siti Nuraliza N. Malse, Muhammad Agung Saputra Kajim, dan terakhir siswa. Definisi perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi merujuk pada semua tindakan, sikap, dan respon individu di lingkungan kerja. Ini mencakup cara individu berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan, serta bagaimana mereka menanggapi situasi dan tugas kerja yang diberikan kepada mereka. Perilaku individu dalam organisasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk motivasi, nilai-nilai, norma-norma sosial, dan pengalaman kerja sebelumnya. Dalam konteks organisasi, perilaku individu mencakup berbagai hal seperti motivasi untuk bekerja keras, kerjasama dalam tim, kreativitas dalam mencari solusi masalah, integritas dalam melakukan tugas-tugas, kemampuan berkomunikasi dengan baik, serta sikap terhadap perubahan dan inovasi. Oleh karena itu, memahami perilaku individu dalam organisasi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Teori-teori perilaku individu: yang pertama teori motivasi, yang kedua teori kepemimpinan, yang ketiga teori kepuasan kerja, yang keempat teori komunikasi organisasi, yang kelima teori perilaku organisasi. Memahami landasan teori ini membantu manajer dan pemimpin organisasi memahami perilaku individu dalam konteks teoritis, memungkinkan mereka untuk merancang strategi-strategi yang sesuai untuk memotivasi karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, dan membangun lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Baik, selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mencakup motivasi, kepuasan kerja, komunikasi, kepemimpinan, dan budaya organisasi. Memahami faktor-faktor ini adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien, produktif, dan harmonis. Memahami dan menggali landasan teori ini membantu organisasi memahami mengapa perilaku individu terbentuk dan bagaimana memengaruhinya untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan. Penerapan konsep-konsep ini dalam praktik manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, perilaku individu dalam konteks organisasi. A. Perilaku etika dan tanggung jawab sosial. Perilaku etika dalam konteks organisasi merujuk pada tindakan individu yang mematuhi standar moral dan nilai-nilai yang diterima dalam lingkungan kerja. Organisasi yang mempromosikan perilaku etika mendorong karyawan untuk membuat keputusan yang benar, transparan, dan jujur, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Tanggung jawab sosial. Organisasi melibatkan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial dan lingkungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, mengelola dampak lingkungan, dan mendukung keberlanjutan. Selanjutnya, diversity dan inklusi di tempat kerja. Diversity merujuk pada keberagaman dalam hal ras, etnisitas, gender, agama, orientasi seksual, dan latar belakang budaya di tempat kerja.
Inklusi adalah praktek menciptakan lingkungan di mana semua individu merasa dihargai, didukung, dan memiliki kesempatan yang sama. Dalam konteks organisasi, menghargai diversitas dan memastikan inklusi dapat meningkatkan kreativitas, inovasi, dan efisiensi, serta menciptakan lingkungan kerja yang adil dan ramah. C. Perilaku destruktif dalam organisasi. Perilaku destruktif merujuk pada tindakan yang merugikan organisasi atau individu-individu di dalamnya. Ini bisa mencakup perilaku seperti intimidasi, pelecehan, sabotase, pencurian, dan penggelapan informasi. Perilaku destruktif dapat merusak budaya perusahaan, mengurangi produktivitas, dan menciptakan ketidakstabilan di lingkungan kerja. Penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi perilaku destruktif untuk menjaga integritas dan kesejahteraan organisasi. D. Perilaku kewarganegaraan organisasi. Perilaku kewarganegaraan organisasi mencakup tindakan sukarela yang dilakukan oleh karyawan yang melampaui tugas-tugas mereka yang formal. Ini termasuk membantu rekan kerja, memberikan ide konstruktif, mengambil inisiatif, dan mendukung proyek-proyek organisasi tanpa diinstruksikan untuk melakukannya. OCB menciptakan lingkungan kerja yang positif dan membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks organisasi, memahami dan mengelola perilaku individu ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, inklusif, dan produktif. Pengelolaan etika, keberagaman, perilaku destruktif, dan OCB memainkan peran kunci dalam membentuk budaya organisasi yang positif dan berkinerja tinggi. Organisasi yang memahami dan menghargai berbagai dimensi perilaku individu ini memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Kesimpulan dari materi perilaku individu dalam organisasi adalah pemahaman tentang bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi dalam konteks organisasi sangat penting. Beberapa poin penting yang dapat diambil meliputi yang pertama, setiap individu memiliki perbedaan dalam kepribadian, nilai, sikap, dan motivasi yang dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan bekerja dalam organisasi. Yang kedua, teori-teori motivasi seperti teori hierarki kebutuhan Maslow dan teori motivasi ekspektansi dapat membantu memahami faktor-faktor yang mendorong perilaku individu di tempat kerja. Yang ketiga, konflik antara individu dalam organisasi dapat terjadi karena perbedaan pendapat, kepentingan, atau sumber daya yang terbatas. Manajemen konflik adalah keterampilan penting dalam mengelola situasi semacam itu. Yang keempat, kepemimpinan. Komunikasi dan budaya organisasi berperan dalam membentuk perilaku individu. Pemimpin yang efektif dapat memengaruhi motivasi dan kinerja karyawan. Yang kelima, perilaku etis di tempat kerja sangat penting untuk menjaga integritas organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. 6. Pengelolaan stres dan perubahan adalah aspek lain dari perilaku individu yang harus dipahami dan diatasi dalam konteks organisasi. Materi ini membantu organisasi dalam memahami perilaku individu untuk meningkatkan produktivitas, kepuasan karyawan, dan efisiensi dalam mencapai tujuan mereka. Itulah tadi video presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.